Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, masih ingat kemarin kita membahas Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanallah, karakter beliau kita telah pelajari bersama. Hari ini kita akan kembali belajar tentang konsep penamaan dan karakter Nabi Ilyas alaihi salam. Bang Sarip sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih, semoga mereka juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Bang Sarip, Nabi Ilyas dalam Al-Quran disebut berapa kali oleh Allah? Penyebutan nama Ilyas di Quran 2 kali. 2 kali. Berarti Nanti ada sama, 1 kali dengan sebutan Ilyasin. Ilyasin. Ya. Itu jamak. 1 kali Ilyasin ya. 2 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Idris. Nabi Idris juga 2 kali. 2 kali. Di 2 surat juga? Ya, di surat. Di 2 surat juga ya. Yang jadi pertama ada di surat 6. Surat 6 Al-An'am. Al-An'am ayat ke-85. 85. Kemudian Yang kedua surat 37. 37. Ayat 123. Ayat 123. Dan 130. 130. Ya. Di 2 surat ke-6 dan surat ke-37. Oke. Nabi Ilyas disebut dalam Al-Quran. Ya. Adapun penamaan Ya. Nabi Ilyas, Konsep penamaan konsepnya, Nabi Ilyas itu bisa dari kata lasa yalisu. lasa Yalisu laisan. Kalau itu artinya kebenaran. kebenaran. Saya kira bukan lasa. Laisa itu ya. Mohon maaf, keberanian. Keberanian. Ya, keberanian. Nah, atau dari alasa. Alasa. Berarti sudah ada yulisu. penambahan huruf. Ya. Alasa, yulisu, Ilyasun. Ya, artinya sama. Keberanian. Keberanian, berani atau keberanian. Masya Allah, subhanallah. Kalau kisah beliau dalam Al-Quran? Ya, dalam Quran kita bisa lihat dari 2 surat itu. Yang tadi ya. Ya. Quran surat ke-6 dan ke-37. 6 dan surat ke-37. Ya. Kita mulai dari surat 37. Kita buka dulu ya. Ya, surat Sahabat silakan 37. dibuka Quran surat ke-37 As-Saffat ayatnya 123. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ya, jadi ini penegasan dari Allah tentang siapa itu Ilyas, Nabi Ilyas. Ya, Ilyas itu adalah seorang Rasul. nabi dan rasul. Ya, Insyaallah. apa misi yang dibawa? Tadi mengajak orang supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bertakwa? Ya. Jadi pertanyaan itu, kenapa kamu nggak bertakwa? Iya. Kalau nggak bertakwa berarti dia melakukan sifat fujur gitu ya. Ya, karena dalam jiwa Diri kita manusia ada 2 potensi. ada 2 potensi. Fujur dan Fujuraha takwa. wa taqwaha, ya. Quran surat ke-91 ayat 7 dan 8. Ya. Artinya selama ini kaum Nabi Ilyas yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab namanya. Raja Ahab. Mereka menyembah berhala. Ada berhala yang namanya Baal. Panjang ya, A-nya Iya, 2. Baal. A-nya 2, Baal. Maka negeri disebut negeri Baalbek. Oh, Di Libanon ya. Negeri Baalbek itu di Syam itu. Karena mereka menyembah dewa yang namanya Baal. Pimpin oleh raja namanya Ahab. Disitulah Nabi Ilyas diutus untuk mengembalikan umat agar mereka mengikuti ilham takwa dalam dirinya dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibutuhkan keberanian. Ya, butuhkan keberanian. Karena harus melawan arus. Iya. Ya, melawan Mereka arus. kan semua menyembah
berhala tadi Iya. ya. Baal Ya, itu tadi. Raja Bahrabal namanya. Lanjut ya, ayatnya. Baik Bang Sarip. Sahabat, kita lanjut di ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, Ya. yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Ya, jadi Insya Allah. ya bagaimana Nabi Ilyas itu untuk mengembalikan akidah yang lurus, ya, bahwa nenek moyang mereka dahulu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti kaitannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari silsilah Nabi Ilyas ini generasi keempat dari keturunan Nabi Harun. Ya. Kan kalau berarti Harun nanti ada bawahnya ya anak, cucu, cicit lah itu. Generasi keempat dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Melanjutkan itu ya, dakwah-dakwah nabi-nabi, misi dakwah ya, nabi sebelumnya agar dia mengembalikan umat kepada ketauhidan yang lurus, menyembah Tuhan nenek moyang mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi bukan menyembah berhala. Nah, jadi dibutuhkan keberanian untuk menyampaikan itu ya, karena pasti nggak mudah tuh Bang Sarip. Oh ya, bicara bertemu dengan raja yang zalim pasti butuh resiko. Ya, seperti Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrus kan, harus dibakar dan banyak lainnya. Musa menghadapi Fir'aun. Nah itu semuanya adalah butuh keberanian. Seperti Nabi. Ya, agar bisa istiqomah, konsisten butuh keberanian. Iya, betul. Ketika kita takut, ya akhirnya kita meninggalkan, nggak jadi istiqomah, istiroha kita. Kalah berarti ya. Karena kita ketakutan ya. Dilanjut Bang Sarip. Ya. Ayat 127-nya sahabat masih di surat yang sama As-Saffat. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas, maka sungguh mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Perjuangan Ilyas alaihissalam tidak sukses kan? Artinya kaumnya tetap nggak mau dengar, mengingkari Allah, nggak mau dengar, dan mereka mengingkari Nabi Ilyas alaihissalam, dan tetap mereka mengikuti Raja Ahab dengan menyembah dewa mereka, yaitu Baal. Bukan Baal, kalau Baal itu kan. Oh iya. Baal. Ada keberanian yang dahsyat dalam kisah ini. Memang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Ya, tapi dalam riwayat diceritakan betapa akhirnya Ilyas menantang mereka. Menantang kaum. Menantang ya. Jadi dia minta kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan mereka, kaum Israel, Bani Israel itu datang ke sebuah gunung, kumpul semua di sana. Mereka membuat pertaruhan. Sebenarnya Tuhan mana yang benar? Ayo buktikan. Apakah Tuhan kamu Baal itu sebagai Tuhan? Kalau Baal benar-benar sebagai Tuhan, sembahlah Baal. Ya. Atau Allah sebagai Tuhan. Jika Allah sebagai Tuhan, maka sembahlah Allah. Bagaimana caranya? Dibuatlah semacam tantangan. Ya. Ini dahsyat. Jadi mereka disuruh untuk mencari sapi jantan. Sapi jantan. Ya. Lalu disembelih sapinya, setelah disembelih dipotong-potong dagingnya, kemudian disiapkan tungku, di bawah tungku sudah ada kayu bakar, tapi jangan dibakar. Siapkan di atas tungku sudah ada daging sapi jantan itu. Kalau memang Baal Tuhan, silakan undang Baal untuk menyalakan api itu.
Begitu Nabi Ilyas itu Iya, menantangnya. Nyalakan api ya sampai matang itu daging Daging bisa sapi dimakan. itu. Nah, kalau itu terjadi Maka maka Tuhan Bal itu benar adanya. Tuhan Bal Sembahlah Bal. boleh disembah gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dilakukan itu. Mereka mengundang Tuhan Bal datang dengan banyak cara sampai mereka membuat tarian-tarian khusus ya. Mereka lukai badannya dengan harapan Tuhan Bal kasihan kemudian mau menyalakan api itu. Ya, sampai mereka habis-habisan, darah mereka habis, mereka jatuh. Kenapa? Karena mereka kehabisan darah, ya kan? Juga tidak bisa menyalakan tungku itu. Nah, sekarang gantian. Nabi Ilyas. Ini lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Ya, jadi dibuatlah semacam parit, got ya, macam parit, dimasukkan kayu bakar di atas parit itu, kemudian disiram air dulu kayu bakarnya, Bukan dipenuhin minyak ya? air, bukan minyak, dipenuhin air, karena kayu bakar kalau kena air berarti kan nggak akan nyala itu, Iya. dibakar Kan ya, lembab jadinya. iya, nggak akan nyala. Di atas taruh tungku, taruh daging sapi itu. Disitulah Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Kalau menyalakan api. iya, ya sebenarnya ini kan di luar Nalar. mana mungkin nekat banget itu. Habis disiram air lagi. Masya Allah. Ada airnya, bukan cuma disiram, airnya masih ada ngembang di airnya. atas kayu itu. Oh, Masya Allah. Ya, kemudian dia minta kepada Allah, ya, kalau engkau adalah Tuhan, buktikan ya Allah, agar mereka menyembah engkau. Ya, dibuatlah itu. Kemudian berdoa dan Allah kabulkan. Allah datangkan api. Jadi air itu bisa berubah jadi minyak. Masya Allah. Yang bisa membakar itu. Sehingga terbakar dan kemudian sampai matang itu. Daging sapi itu. Apa yang terjadi? Mereka kemudian mengakui Allah sebagai Tuhan. Nabi Ilyas, tapi mereka tetap menyembah Bal. Nauzubillah min zalik. Itu. Curang dong Bang Sarip. Ya, itulah kemusyrikan. Masya Allah. Ya, dan sampai akhirnya nanti Allah kasihlah banjir. Dihukum. Diazab oleh Ya, Allah. diazab oleh Allah SWT dengan hukuman banjir Kalau berharga. udah jelas banget, sudah jelas sekali Begitulah. buktinya. Ya, sudah Mengingkari kebenaran. seberani itu. Ya, Mengingkari kebenaran. ya, seberani itu. Jadi keberanian itu sesungguhnya dahsyat ya. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin terwujud dengan Padahal keberanian. Nabi Ilyas sudah memberikan apa yang nggak mungkin gitu ya, Bang Sarip ya. Sampai akhirnya jadi mungkin. Ya. Berani mempertaruhkan itu ya. Insya Allah. Ini tadi di Quran yang ke-37. Kan ada 2 surat Ada 2 surat. kisahnya. Surat ke-6. Ini sampai ayat berapa Bang Sarip? Ayat 30. 130. Oh, 130. Sampai tadi yang sudah kita baca ya. Ya. Kita berlanjut ke Ke surat ke-6 ayat 85. sahabat di Quran surat yang kedua tentang Nabi Ilyas. Surat Kita ke-6. buka suratnya, surat yang ke-6 Al-An'am ayatnya 85. 85, dimulai dari 85 ya Bang Sarip. Saya izin membaca sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Ya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul yang mereka beri petunjuk kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, itulah ujian Allah buat tadi nabi-nabi itu yang seketurunan itu. Semua seketurunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Yang Allah kasih mereka. Allah angkat mereka dengan dikasih kelebihan yang membuat mereka pantas menjadi nabi dan rasul. Jadi Allah sebut namanya, Allah abadikan namanya Ilyas Dalam Al-Quran. dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya. Jadi tadi sahabat kita sudah membuka 2 surat. Kisah Nabi Ilyas ada di 2 surat. Sekarang ingin tahu konsep karakter dari Nabi Ilyas. Ya, jadi karakter yang bisa kita jadikan sebagai
karakter kita ya. Artinya di dalam diri kita, ya kita mesti punya sifat keberanian itu. Keberanian. Ya, artinya kita, untuk menyampaikan kebenaran, untuk kita menyampaikan sebuah perintah Tuhan, menegakkan ajaran agama, ya dibutuhkan keberanian. Sangat dibutuhkan keberanian. Karena dari sikap berani inilah ya akan mendatangkan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah ketika ada keberanian. Dan kita bisa istirahat ketika kita ada ketakutan. Ya, jadi ya harus pede lah. Ya. Karena keberanian itu penuh resiko, Bang Sarip. Penuh resiko. Iya, kalau kita berdakwah penuh resiko. Penuh resiko. Ada yang nggak suka, bahkan mungkin ada yang mengancam. Ya. Berarti butuh keberanian. Ya. Keberanian di sini dalam arti kebaikan. Kebaikan. Jadi kita berani melawan arus. Gitu kan? Berani mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Walaupun tadi beresiko. Beresiko. Jadi berani amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berani dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berani dalam beramar nahi munkar. Nahi munkar. Karena kan nggak, ya memang kalau gitu, kita lihat lebih banyak orang yang berani untuk mengajak orang berbuat kebaikan. Tapi hanya sedikit orang yang berani untuk mencegah kemungkaran. Maka kita harus support tuh. Kita mesti support. Kalau ada orang yang punya keberanian untuk mencegah kemungkaran, kita mesti support. Support ya. Kadang nggak peduli ya Bang Sarip. Bukan nggak peduli, maksudnya itu urusan dia. Gitu. Misalnya ada tetangga, mohon maaf, atau bahkan mungkin keluarga kita yang melakukan yang dilanggar Allah, itu kan urusannya gitu. Padahal nggak boleh ya Bang Sarip. Ya, kita pasti akan terpengaruh. Kan dikatakan, kalau sesuatu yang negatif itu jauh lebih subur ketimbang yang positif. Jadi kalau yang positif itu perlu dibina gitu. Perlu dibina. Ya, perlu dipupuk, perlu dijaga, perlu dirawat. Tapi yang buruk? Kalau yang buruk mah nggak perlu dirawat. Dia udah tumbuh sendiri, berkembang sendiri. Ya, seperti ilustrasi kita nanam bunga gitu ya. Nanam pohon bunga, ya rumputnya tumbuh di sekelilingnya. Kalau kita nggak berani mencabut rumput-rumput itu, maka rumput itu akan lebih tinggi daripada pohon bunga itu, dan bahkan bisa membuat pohon bunga itu mati. Ya, itu. Kita nggak siram, yang mati pohon bunganya, tapi rumputnya terus tumbuh. Itulah keburukan itu ya. Sama. Segala sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita itu, kalau kita tidak punya keberanian untuk meninggalkannya, ya kan, pasti dia tumbuh subur. Nah, kita harus berani ya. Harus berani mengambil resiko ketika kita merubah tadi dari sesuatu yang buruk-buruk, yang negatif menjadi yang positif. Berani ambil resiko. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Berarti berani hijrah ya ke yang lebih baik. Satu, kita punya komitmen. Pertama, komitmennya berani. Komitmennya, ya apa? Komitmennya saya harus berani meninggalkan yang buruk. Dengan pertama kita komitmen ya. Setelah sudah punya komitmen, kita mesti konsisten. Konsisten dengan komitmen yang kita buat. Komitmen yang kita buat. Ya. Konsisten tuh. Langkah kedua. Langkah ketiga, kita mesti menerima konsekuensinya. Konsekuensi dari komitmen dan konsisten kita tadi. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita berani, kemudian kita konsisten, maka pasti kita ada konsekuensinya. Ya, jadi teori 3C. 3C, ya. Komitmen. Punya komitmen, konsisten. dan kita buktikan bahwa kita konsisten. Istiqomah itu dan kita harus berani dengan segala konsekuensinya. Subhanallah. Masya Allah. Sahabat, itu tadi kisah yang disampaikan oleh Bang Sarip, itu baru saya dengar di sini tentang Nabi Ilyas tadi. Ya. Subhanallah, dahsyat. Allah alam bisawab. Tentang beliau berani untuk menantang kaumnya, membuktikan siapakah Tuhan yang pantas untuk disembah.
Terima kasih Bang Sarip atas kisahnya, berkah ilmunya. Dan sahabat, terima kasih pula telah mendukung kami hingga hari ini Nabi Ilyas. Kami terus mohon dukungan sahabat untuk keberlangsungan channel YouTube kita. Jangan lupa mohon keikhlasannya untuk like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa pula untuk membunyikan loncengnya. Kami berdua mohon pamit, mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan kehilafan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.